pemirsa semuanya di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ana Fatla. Kali ini kita akan menaikkan materi pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 program calon guru penggerak dengan berbagai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun, sebelum kita mengaitkan keseluruhan materi tersebut, ada baiknya kita pahami dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berupaya mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan mereka masing-masing dalam mewujudkan tujuan atau capaian pembelajaran. Capai. Hanya isi, proses, dan produk yang dihasilkan berbeda. Hal ini dikarenakan siswa dibebaskan untuk menjalani itu semua sesuai dengan bakat dan minatnya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk menghasilkan capaian pembelajaran. Di sini dicontohkan dengan pembelajaran prosedur teks, di mana prosedur teks ini adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu. Di sini siswa diharuskan untuk mampu menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara melakukan sesuatu secara lengkap dan berurutan dalam bahasa Inggris. Mulai dari tujuan dia memilih bahan tersebut, bahan perlengkapan dan peralatan apa yang dibutuhkan, sampai kepada cara pelaksanaannya. Untuk siswa SMK, yang pertama sekali yang berbeda adalah jurusannya. Lalu di jurusan tersebut beda lagi objek kajiannya, beda lagi proses pelaksanaannya, beda lagi cara penyajiannya. Tentu saja hasil akhirnya nanti akan berbeda juga. Misalkan siswa jurusan APHP, mereka akan memilih jenis kue yang berbeda. Tentu proses pembuatannya berbeda, hasil akhirnya pun berbeda. Belum lagi cara penyajian siswa juga berbeda, sesuai dengan bakat dan minat serta keinginannya. Ada yang ingin menampilkan praktiknya dalam bentuk video individu, berpasangan, atau berkelompok. Ada yang ingin menulis artikel yang indah dengan aplikasi Canva. Dan ada yang ingin mempraktikkannya secara langsung di hadapan para pemirsa, dan masih banyak lagi cara-cara lainnya. Ada 3 tahap yang bisa dilakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Tahap yang pertama adalah membuat pemetaan. Di sini yang harus kita petakan adalah kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Setelah kita berhasil membuat pemetaan, maka dilanjutkan dengan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang masih menggunakan kurikulum K13, dipersilakan untuk membuat RTP berdiferensiasi. Dan untuk yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, maka bisa membuat modul pembelajaran berdiferensiasi. Untuk tahap ketiga, dilanjutkan dengan pelaksanaan atau eksekusi di lapangan dengan cara siapkan konten yang beragam dan menarik, tuntun siswa dalam melaksanakan proses untuk menghasilkan produk sesuai dengan bakat dan minatnya, dan hasilkan produk karya siswa yang beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Gampang kan? Berikut ini adalah langkah-langkah pemetaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di tahap kesiapan belajar, kita bisa melihat kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Di tahap kedua, di tahap minat belajar, kita bisa mencari tahu tentang ketertarikan murid terhadap sesuatu bidang yang disukainya. Dan terakhir, di tahap profil belajar, kita bisa mencari tahu atau mendeteksi pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelaminnya.
Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan pemetaan. Yang pertama, dengan memberikan kuesioner. Selanjutnya, dengan mengamati perilaku siswa. Dengan bertanya pada guru bidang studi yang lain. Dengan bertanya pada guru di kelas sebelumnya. Dengan mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Dengan mencermati berbagai hasil penilaian. Dengan mereview dan merefleksi terhadap praktik pembelajaran. Dan banyak cara lain yang bisa rekan-rekan guru lakukan untuk melakukan pemetaan. Berikut ini adalah contoh modul atau RTP berdiferensiasi yang mungkin bisa menjadi referensi bagi semua rekan guru hebat di seluruh Indonesia. Silakan dipelajari dan dicermati sendiri, serta disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu dan tingkat pendidikan siswa yang diajar oleh rekan guru hebat semuanya. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin bisa menjadi referensi bagi rekan guru hebat di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama, lakukan pemetaan. Selanjutnya, persiapkan berbagai konten menarik seperti buku, artikel, video pembelajaran, slide pembelajaran, daftar kosakata untuk mengetahui kesiapan siswa, dan mengajukan pertanyaan yang bisa merangsang pola pikir siswa. Selanjutnya, jelaskan tujuan dan langkah pembelajaran, sasaran yang ingin dicapai, serta diskusikan hasil pemetaan siswa. Selanjutnya, tuntun siswa dalam proses pelaksanaan dari awal sampai menghasilkan produk sesuai dengan bakat, minat, kesiapan belajar, dan profil belajar baik secara individu maupun berkelompok. Dan yang terakhir, siswa menunjukkan hasil pembelajaran atau produk kepada teman dan gurunya untuk dinilai. Setelah kita mengetahui apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi, tentu timbul di benak kita, mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya adalah agar murid bisa belajar dengan menyenangkan sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang berupaya untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam, guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Tentu saja guru diharapkan untuk melaksanakan berbagai inovasi agar bisa memberikan beragam konten menarik yang bisa memicu rasa ingin tahu siswa sehingga mereka tertarik untuk belajar. Guru juga diharapkan untuk memiliki kreativitas yang tinggi sehingga bisa mengakomodir dan menuntun siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam menyelesaikan keberagaman proyeknya yang telah dipilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ketika guru sudah berhasil melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan pada siswa, maka dengan sendirinya siswa akan merasa nyaman dan bisa dipastikan akan memberikan produk atau tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Dan ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, di mana nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak adalah dengan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama dengan menjadi suri tauladan yang baik. Hal ini dikarenakan siswa lebih dominan dengan pengalaman belajar di luar kelas daripada apa yang mereka dapatkan di dalam kelas. Sulit untuk mewujudkan siswa yang berkarakter mulia jika gurunya tidak memiliki karakter tersebut. Guru juga diharapkan untuk menjadi seperti petani yang memperlakukan tanamannya dengan baik agar menghasilkan panen sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, guru harus senantiasa menuntun siswa
sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ini sangat sejalan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, bukan? Jangan sungkan untuk menghamba pada anak. Apresiasi setiap pencapaian mereka, minimal dengan memberikan pujian yang akan memotivasi mereka untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Jika guru sudah bisa menempatkan diri atau mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajarannya, maka bisa dipastikan jika proses pembelajaran akan berjalan dengan menyenangkan. Jangan lupa, pembelajaran berdiferensiasi akan semakin mudah diterapkan dan dilaksanakan dalam suasana belajar yang positif. Maka terapkan budaya positif di sekolah agar tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Hal ini tentu sangat sejalan dengan program pemerintah melalui kurikulum Merdeka yang ingin mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keenam profil pelajar Pancasila akan tercermin langsung dalam diri siswa ketika mereka melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Tanpa perlu dijelaskan, jika seorang pelajar tidak berakhlak mulia, maka dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Sebab dalam setiap penyelesaian tugas diharapkan untuk mampu berkolaborasi, minimal untuk meminta pendapat teman dalam tugas individunya. Demikian juga jika dia tidak berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, maka pembelajaran berdiferensiasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka profil pelajar Pancasila ini akan tercermin dengan nyata dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.